Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini bersama saya Adelia Tanimali. Jadi di video kali ini saya akan membahas atau menyampaikan kepada kalian beberapa poin penting atau beberapa persyaratan menjadi seorang pegawai bank. Jadi stay tune terus ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa poin penting atau beberapa persyaratan untuk menjadi seorang pegawai bank. Jadi buat kalian yang ingin mendaftar menjadi seorang pegawai bank, kalian boleh tonton video ini sampai habis ya teman. Langsung saja. Oh ya, ini saya sudah siapkan beberapa poin penting untuk menjadi seorang pegawai bank, tetapi ini hanya menurut versi saya ya. Jadi kalau kalian mau yang lebih lengkapnya lagi, kalian bisa browsing di Google atau di YouTube. Kalian bisa cari tentang persyaratan untuk menjadi seorang pegawai bank. Oke, langsung saja. Yang pertama itu berpenampilan menarik. Jadi buat kalian yang ingin mendaftarkan diri menjadi seorang pegawai bank, kalian harus memiliki penampilan yang sangat menarik ya. Karena penampilan itu salah satu poin yang sangat penting atau poin utama untuk mendaftarkan diri menjadi seorang pegawai bank. Kalau kalian memiliki penampilan yang sangat menarik, otomatis kalian bisa lebih percaya diri, kalian lebih nyaman, kalian lebih senang, dan nasabah kalian merasa lebih yakin dengan kalian sendiri ya. Jadi yang pertama itu harus berpenampilan menarik. Nah, di sini banyak yang beranggapan kalau pegawai bank itu harus cantik. Nah, sebenarnya tidak seperti itu ya. Untuk penampilan itu sendiri memang itu yang paling utama, tetapi banyak kok pegawai bank di luar sana yang kurang cantik, kurang tampan, kurang putih, tetapi mereka memiliki penampilan yang sangat menarik seperti itu ya. Jadi kalian jangan beranggapan kalau pegawai bank itu harus cantik, harus putih, harus tampan. Oke, poin yang kedua itu rapi. Kalian pasti sudah tahu kan rapi itu seperti apa, rapi itu bagaimana. Nah, dalam dunia perbankan itu rapi itu sangat juga diutamakan ya. Jadi rapi dari segi penampilan, rapi dari segi pekerjaan. Nah, yang dimaksud dari penampilan ini rapi dari segi penampilan, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian harus memakai seragam yang sudah distandarkan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi kalian harus memakai seragam yang sudah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri ya teman-teman. Jadi kalian tidak boleh sembarang memakai pakaian yang di luar daripada aturan perusahaan itu. Jadi kalian tidak boleh memakai misalnya pakaian kalian agak sedikit seksi atau agak sedikit terbuka. Kalian tidak boleh memakai pakaian yang agak sedikit muslimah, contohnya memakai gamis atau memakai warna-warna yang mencolok, itu tidak diperkenankan ya. Oke, lanjut untuk poin yang ketiga, menerapkan senyum, sapa, dan salam. Jadi buat kalian yang ingin bekerja di bank, kalian harus menjadi orang yang ramai ya. Karena di perbankan itu kita diharuskan untuk selalu ramah, senyum kepada nasabah, memberikan salam kepada nasabah atau menyapa nasabah. Jadi contohnya seperti ini, ketika kalian sedang ingin melayani nasabah, otomatis kalian harus menebarkan senyum dulu kepada mereka ya. Jadi kalian harus senyum dulu, memberikan salam, menyapa nasabah kalian, dan kemudian kalian memberikan salam kepada mereka. Ini berfungsi atau bertujuan untuk membuat nasabah kalian merasa senang, merasa diperhatikan sama kalian, merasa dilayani dengan senang hati. Jadi kalian harus memberikan senyum kepada nasabah kalian. Jadi jangan kalian ketika sedang melayani nasabah kalian memberikan wajah yang kurang mood ya, karena itu bisa membuat nasabah merasa tidak nyaman terhadap pelayanan kalian. Jadi seperti itu ya. Poin yang kelima itu poin yang keempat itu harus sabar. Jadi sabar ya.
Nah, selanjutnya sabar itu, jadi poin yang sabar ini kalian harus ekstra punya jiwa yang sangat sabar ya. Karena kenapa? Karena nasabah itu wataknya beda-beda teman-teman. Jadi tidak semua nasabah yang kalian layani itu wataknya sama. Mungkin saja ada yang cuek, ada yang pemalu, ada juga yang keras kepala, atau mungkin ada yang emosional ya teman-teman. Jadi kalian harus ekstra sabar ketika kalian sedang melayani nasabah kalian. Jadi kalian apapun yang disampaikan oleh nasabah kalian, apapun yang nasabah kalian komplain terhadap pelayanan kalian, kalian tidak boleh membantah nasabah atau memaki-maki nasabah, tidak boleh mengata-ngatai nasabah. Pokoknya kalian harus tetap sabar untuk melayani nasabah kalian, karena memang prosedurnya sudah seperti itu ya. Nah, poin yang kelima itu mengutamakan pelayanan. Jadi menurut saya di sini ya, mengutamakan pelayanan itu seperti ini. Jadi misalnya kalian sedang melakukan pelayanan kepada nasabah kalian, tiba-tiba contohnya kalian HP kalian ada yang menelpon, atau HP kalian sedang berbunyi, tiba-tiba berbunyi. Otomatis kan kalian tidak mungkin mengangkat telepon kalian pada saat kalian sedang melayani nasabah kalian. Jadi kalian harus tetap fokus melayani nasabah tanpa harus mengangkat telepon kalian, karena itu memang sudah aturan di perusahaan perbankan ya. Jadi siapapun yang mungkin telepon kalian, mungkin orang tua kalian, mungkin sahabat kalian, atau mungkin orang-orang yang butuh pertolongan sama kalian, kalian tidak boleh mengangkat telepon pada saat jam pelayanan. Jadi kalian harus mengutamakan pekerjaan kalian, tanggung jawab kalian. Masalah urusan pribadi itu kalian kesampingkan dulu. Jadi seperti itu ya. Nah, poin yang keenam itu tidak bosan. Jadi artinya di sini apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan di pekerjaan kalian, kalian tidak bosan ya. Karena begini, jadi kalian tidak bosan, kalian harus tetap melakukan atau melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan kalian, walaupun mungkin kalian sudah capek, walaupun mungkin kalian sudah lelah, walaupun mungkin kalian pengen istirahat, tetapi kalian harus menyelesaikan pekerjaan kalian tepat waktu ya teman-teman. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kalian. Jadi kalian mau tidak mau harus menyelesaikan pekerjaan kalian dengan tepat waktu. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan kalian, karena itu bisa membuat kalian sendiri merasa kurang sempurna hasil pekerjaan kalian kalau kalian sering menunda-nunda pekerjaan kalian. Nah, poin yang ketujuh itu teliti. Jadi teliti, kalian pasti sudah tahu teliti itu seperti apa sih, bagaimana sih teliti itu. Nah, kalau menurut dari versi saya atau pengalaman saya selama saya bekerja di bank, jadi teliti itu seperti ini ya teman-teman. Jadi misalnya kita sedang melakukan transaksi kepada nasabah, atau kita sedang mengerjakan data nasabah, menginput data nasabah, kita harus lebih teliti dalam menginput berkas atau data-data nasabah. Jadi salah satu hal yang sangat penting juga ya, sebenarnya sih sepele tapi bisa berakibat fatal. Karena kenapa? Kalau misalnya kita input satu nasabah, terus data yang kita masukkan ke sistem kita, misalnya tanggal lahirnya berbeda dengan yang di KTP, sedangkan kita input berbeda juga dengan di sistem, otomatis kan itu sudah menimbulkan perbedaan data nasabah. Jadi itu bisa membuat nasabah mungkin kecewa sama kita. Jadi harus benar-benar teliti ya teman-teman. Atau misalnya kita sedang melakukan transaksi kepada nasabah memberikan dana sekian, terus kita input di sistem kita berbeda dengan jumlah sekian pula, otomatis kan itu sudah terjadi perselisihan ya teman-teman. Jadi dalam dunia perbankan itu, bukan hanya di dunia perbankan ya,
semua pekerjaan itu harus kita kerjakan dengan teliti, karena itu bisa berakibat fatal ke depannya. Jadi teliti itu sangat penting juga ya. Nah, yang kedelapan itu tinggi badan dan berat badan. Nah, di sini di poin ini banyak yang bertanya atau yang menanyakan berapa sih rata-rata tinggi badan pegawai bank itu. Nah, saya akan bantu jawab pertanyaan dari beberapa teman. Jadi, kalau untuk tinggi badan ya, untuk perempuan sendiri itu minimalnya 155 cm. Kalau untuk laki-laki minimal 160 cm. Jadi, buat kalian yang ingin mendaftar menjadi seorang pegawai bank, kalau tinggi badan kalian sudah mencapai 155 cm, berarti kalian sudah bisa mendaftarkan diri kalian. Tetapi kalau kalian masih punya tinggi badan yang di bawah 155 cm, kalian harus berusaha dari sekarang, persiapkan diri dari sekarang, apapun caranya itu, supaya kalian bisa diterima nanti ketika kalian mendaftar menjadi seorang pegawai bank. Nah, kalau untuk berat badan sendiri ya teman-teman, itu idealnya itu berapa ya? Kalau idealnya sih mungkin 55 lah ya, mungkin 55 atau 50 itu sudah bisa, itu sudah masuk. Nah, banyak kok pegawai bank juga yang kurus-kurus, yang nggak terlalu gimana-gimana, tetapi mereka punya skill dan kemampuan. Jadi kalau kalian punya tinggi badan 155 cm buat wanita atau perempuan, kalian sudah bisa mendaftarkan diri kalian untuk menjadi seorang pegawai bank. Siapa tahu kalian diterima, siapa tahu kalian lolos, dan cita-cita kalian untuk menjadi seorang pegawai bank bisa kalian wujudkan ya. Nah, untuk laki-laki sendiri itu 160 cm. Jadi buat kalian yang belum capai minimal tinggi badannya 155, kalian harus berusaha dari sekarang, persiapkan diri kalian dari sekarang. Oke. Yang terakhir atau yang ke-9, jadi sehat jasmani dan rohani. Jadi buat kalian yang mau daftar jadi pegawai bank, kalian tentunya dong harus sehat dulu, karena pada saat kalian melakukan tes nanti ada beberapa tes yang harus kalian lewati. Salah satunya itu tes kesehatan. Jadi kalau kalian punya badan yang sehat, yang bugar, yang segar, otomatis pada saat kalian melakukan tes kesehatan kalian pasti akan lolos. Nah, karena salah satu persyaratan untuk menjadi seorang pegawai bank itu harus sehat dong. Kalau nggak sehat kan nggak mungkin diterima di bank. Jadi harus sehat, harus rajin-rajin olahraga dari sekarang, harus rajin-rajin minum vitamin biar imun kalian sehat, imun kalian kuat, supaya kalian tidak gampang sakit. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi bisa mempersiapkan diri kalian dari sekarang. Semoga kalian semua bisa diterima menjadi seorang pegawai bank. Kalau kalian suka video ini, kalian harus like, comment, and share ke semua sosial media teman-teman. Dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.